Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Ahmad Badrianto Channel. Baik, tidak perlu panjang lebar. Di sini saya akan presentasikan tugas kuliah saya untuk para pemirsa yang baru bergabung di channel saya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Badrianto dengan NIM 2012532836 dan ini adalah bentuk rupawan saya. Adapun yang menuntut saya untuk melakukan presentasi ini yaitu pada kelas manajemen informasi dan teknologi dan dibimbing oleh dosen Bapak Asosiat Profesor Dr. Insinyur Untung Raharja MTI MM. Tugas yang diberikan untuk dipresentasikan yaitu New IT Discipline. Mengapa IT Discipline? Karena saya sudah mencari referensi tentang New IT Discipline, di mana pemanfaatan teknologi yang saya cari berdasarkan teknologi yang baru, inovasi, dan sebuah teknologi itu berupa beberapa komponen hardware maupun software. Di sini saya akan membahas New IT Discipline dalam metode pembayaran atau transaksi. Kita ketahui bersama New IT Discipline sendiri itu sebuah upaya untuk menanamkan nilai atau pemaksaan baru agar subjek memiliki kemampuan untuk mentaati suatu peraturan di bidang IT. Kemudian metode transaksi dalam New IT Discipline. Apa itu transaksi? Transaksi adalah suatu aktivitas perusahaan yang menimbulkan perubahan terhadap posisi harta keuangan perusahaan, misalnya seperti kegiatan menjual, membeli, membayar gaji, serta membayar berbagai macam biaya yang lainnya. Berarti transaksi dalam New IT Discipline ini sebuah aktivitas yang menghasilkan harga atau nominal yang pantas untuk satu hal yang telah dikerjakan atau yang menghasilkan produk. Next, ya, kita kenapa sih saya harus mengambil sistem transaksi ini ke dalam New IT Discipline? Seiring berkembangnya teknologi, banyaknya IT disiplin yang telah dikembangkan sehingga kita semakin dimanjakan dengan berbagai fasilitas yang ada. Salah satunya dalam hal bertransaksi. Konon sistem pembayaran terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Mungkin sebagian besar masyarakat tidak mengetahui asal mula sistem transaksi tersebut itu ada zaman apa. Baik, kita bahas dari zaman purba. Ternyata sistem transaksi tersebut ada di zaman purba, di mana manusia zaman dulu bertahan hidup dengan cara berburu. Selain berburu, mereka juga mengumpulkan hasil alam lainnya seperti kulit hewan, buah-buahan, tanaman, dan lainnya. Nah, mungkin secara logika zaman purba ini tidak semuanya ada hewan atau buah-buahan atau tanaman. Nah, mereka satu sama lain saling bertukar. Misalnya si A punya barang yang diperlukan si B dan si B punya barang diperlukan si A. Kemudian mereka melakukan
cerita perkembangan zaman itu memasuki tahun 6000 sebelum Masehi, dan kemudian tahun 1200 sebelum Masehi, maaf ini ya sebelum Masehi, kemudian masuk ke tahun 801 Masehi sampai 1000 Masehi, dan kemudian masuk di tahun 618 sampai 917 di dinasti Tang. Jadi dari zaman ke zaman itu transaksi terus mengalami perubahan dari hasil buruh, melakukan dengan cara barter, melalui tengkorak manusia dan garam, kemudian lanjut di tahun 1200 menggunakan istilah kauri dengan kulit kerang, dan kemudian pada akhir abad sebelum Masehi, awal 10 Masehi, menjadi bukti mata uang perak dan emas telah digunakan nilai alat. Nah, jadi kan ini di zaman para rasul ya. Nah, singkat cerita perubahan tersebut terjadi di tahun dinasti Tang sampai dengan saat ini. Kapan sih sistem transaksi itu masuk ke Indonesia? Indonesia, uang kertas pertama kali digunakan di Kepulauan Indonesia oleh perusahaan Hindia Timur Belanda dengan nama surat kredit dari Dutch Dalder, berasal antara tahun 1783 dan tahun 1811. Kertas kredit Golden Hindia Belanda diikuti pada tahun 1815 dan dari tahun 1827 menjadi uang kertas Golden dari The Javanese Bank. Nah, jadi uang kertas itu ada di zaman Belanda yang didirikan oleh perusahaan Hindia Belanda. Uang kertas ini berlaku pada saat zaman tersebut. Kemudian setelah dikembang-kembangkan, uang kertas Gulden dikeluarkan oleh pemerintah Jepang. Jadi uang kredit yang dikeluarkan Hindia Belanda itu dikembangkan kembali dan diatur serta dikeluarkan oleh pemerintah Jepang selama pendudukan dari tahun 1942 menjadi rupiah pada tahun 1943. Nah, ini dia. Jadi uang kertas itu bertahan selama 1 tahun sampai dengan tercetusnya rupiah di tahun 1943 hingga sekarang. Selama uang kertas ini sudah melalang buana atau terbit di negara kita, Indonesia, apa saja sih kelebihan dan kelemahannya? Menurut saya kelebihan dari uang kertas itu yaitu alat tukar menukar yang sah, tukar apapun itu, misalkan uang dengan barang, uang dengan jasa, dan menggunakan aktivitas apa lainnya, itu ini adalah alat pembayaran yang sah. Adapun kelemahan yang ada di pada uang kertas ialah terlalu rumit menyimpan uang jumlah banyak. Uang jumlah banyak itu kadang menjadi simalakama untuk kita. Di satu sisi kita butuh, di satu sisi terlalu banyak itu bisa membuat orang yang tidak mempunyai niat melakukan kriminal, tapi karena ada kesempatan, di situ dia kadang juga bisa mencelakakan kita sebagai pemilik uang tersebut. Jadi akan menjadi korban kriminal. Dan juga kelemahan selanjutnya, uang ini kita tidak mengetahui asal muasalnya. Oke lah, pertama-tama uang ini keluar dari
apa namanya Bank Indonesia. Kemudian setelah itu uang ini masing-masing akan berdiam diri di mana uang ini digunakan. Contoh di pasar, kita tahu sendiri pasar banyak virus-virus yang sering kita jumpai secara tidak sadar. Partikel-partikel sana itu lebih membahayakan kalau memang ini bisa terhirup oleh kita. Uang apa alat bertransaksi itu tidak hanya cukup pada uang kertas, itu juga mengalami perkembangan lagi. Perkembangan itu telah ada di era sekarang, itu era disrupsi. Apa sih era disrupsi? Disrupsi adalah sebuah inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru. Disrupsi potensi menggantikan pemain-pemain lama dengan yang baru. Disrupsi menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien juga bermanfaat. Jadi nggak tutup kemungkinan uang kertas tadi bisa digantikan dengan uang non fisik atau yang kita bisa sebut dengan cashless. Apa sih cashless ini? Cashless secara harfiah berarti tanpa uang. Sistem cashless dapat diartikan sebagai suatu sistem di mana segala transaksi tidak lagi menggunakan uang tunai atau fisik, tapi melalui media elektronik seperti kartu debit dan dompet virtual. Yang harus pemirsa ketahui, cashless ini di Indonesia itu sudah ada dan ini sah. Kenapa saya sebut sah? Karena sudah ada yang mengatur, yaitu Peraturan Bank Indonesia atau buka kurung PBI nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik pada tahun 2009. Peralihan dari pembayaran tunai atau cash ke pembayaran non tunai atau cashless awalnya diinisiasi oleh Peraturan Bank Indonesia PBI tadi. Kemudian gagasan transaksi non tunai kembali diperkuat dengan dicanangkannya Gerakan Nasional Non Tunai atau GNNT oleh Bank Indonesia pada tahun 2014. Selanjutnya secara perlahan dalam perekonomian Indonesia semakin menjamur layanan dan fasilitas pembayaran non tunai sejak itu hingga sekarang. Kita ketahui bersama kenapa? Karena saat ini sudah banyak yang sudah beralih dari tunai ke non tunai. Apa sih kelebihan dari cashless itu sendiri? Baik, kelebihan dari cashless itu sendiri yaitu waktu singkat saat bertransaksi. Ini yang sering kita alami. Nah, contoh singkat, waktu kita pembayaran dengan melakukan pembayaran tol atau transaksi di tempat tol itu memerlukan waktu yang sangat lama karena apa? Ketika kita mau melakukan transaksi dengan uang tunai, apalagi pecahan besar, itu operator dan customer itu konsumen itu menggunakan uang tunai besar. Si operator ini kebingungan untuk mengembalikan karena harus dituntut cepat, tidak ada kesalahan. Nah, kadang di sana sering terjadi human error, pembalian si konsumen kurang atau ketidakfokusan dari si operator dalam menghitung jumlah kembalian. Terus kelebihan dari cashless sendiri itu tidak terbatas ruang dan waktu. Mungkin di sini terbatas ruang dan waktu itu saat berbelanja di mall, kita harus
mendatangi toko tersebut, dan waktu transaksi itu harus pada saat toko itu saja. Tapi untuk saat ini cashless tidak terbatas ruang dan waktu. Kita bisa membeli, bertransaksi, melakukan apapun itu dengan transaksi itu tidak membutuhkan batasan ruang dan waktu. Di sini data saldo tersimpan di database kartu tersebut, tidak mungkin ini bertukar atau nggak mungkin ini bakalan menguap itu saja, tidak. Dan yang paling penting ini sedikit terpapar bakteri, karena apa? Kartu ini yang kita gunakan cuma untuk kita dan orang lain tidak bisa untuk memegangnya gitu. Jadi sedikitlah terpapar bakteri virus. Adapun kelemahan dari cashless ini yaitu kita harus berhati-hati menggunakan kartu ATM dan lain sebagainya, karena akhir-akhir ini kita sering menemukan kejadian di salah satu bank swasta, di sana beberapa nasabah menjadi korban skimming. Itu dia skimming, kadang-kadang saldo dari ATM kita itu berkurang secara tidak tahu. Dan kedua, menjadi korban penipuan jual beli online. Nah, biasanya ini orang-orang yang sering tergiur dengan promo-promo, walaupun cashless ini banyak memberikan promo-promo mudah-mudahan. Nah, di situ juga masyarakat belum memahami penggunaan cashless ini, maka banyak kasus penipuan jual beli online dan lain sebagainya. Juga kemudian yang paling terpenting ini dia yang harus dijaga, kartunya jangan sampai hilang atau datanya jangan sampai diberikan kepada orang lain. Itu bisa menguras habis harta benda kita yang ada di tersebut. Dan ini yang paling terakhir, selalu memerlukan sambungan internet. Ini yang paling rentan, yang paling diperlukan saat kita ingin berkunjung ke tempat yang tidak terkoneksi dengan internet. Itu sangat kadang kita tidak bisa menggunakan cashless kita. Adapun tata cara kerja cashless ini yaitu user masuk ke domain salah satu pengadap pelayanan cashless, dan si user ini masuk ke web server, mana di dalam ini banyak penawaran-penawaran dan akan si user akan melakukan transaksi. Setelah transaksi ini tersimpan ke dalam database, ini dikelola oleh admin. Siapa saja yang sudah membayar atau membeli dalam tersebut, jadi setelah di ACC baru barang dikirim. Itu yang benar dan harus saya pesan sih untuk penggunaan cashless ini agar lebih bijaksana, agar kita tidak gampang tertipu dan kita tidak lebih boros daripada non tunai, daripada tunai maksudnya. Baik, saya rasa cukup presentasi dari New IT disiplin saya tentang transaksi. Jadi ada kekurangan dan kelebihannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.